fungsinya hukum itu untuk mengadili, adil seadil-adilnya. Menurut kalian nih, kalian udah taat belum sih dengan hukum yang ada di Indonesia ini? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Cinta, podcastnya PPKN. Saya Putri Rizati Nur Azahra dan rekan saya Selfie. Kami berdua di sini sebagai host dan di depan kami sudah ada rekan kami yaitu saya Pranita. Saya Lucia. Nah, mereka berdua di sini adalah sebagai narasumber. Nah, teman-teman, di sini kami akan menyampaikan topik yang akan kami bahas yaitu tentang penegakan hukum di Indonesia. BTW tentang penegakan hukum di Indonesia ini, ngomong-ngomong, kalau menurut kalian nih, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia sebagai generasi milenial lah ya, pandangan kalian? Penegakan hukum di Indonesia yang menurut saya, yang sekarang ini saya lihat banyak hukum di Indonesia itu sangat memprihatinkan, seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas, sangat berpihak pada orang yang cukup materi lah istilahnya, tidak berpihak pada orang-orang yang tidak mempunyai materi. Itu sangat memprihatinkan menurut saya. Benar banget sih, setuju banget karena bisa kita lihat dari berbagai masalah-masalah sekarang, kita lihat hukum ini sangat memperhatikan karena makin kesini hukum itu makin mudah digoyahkan karena sogokan atau karena ada materi gitu. Jadi kasihan banget orang-orang yang mungkin lebih rendah, jadi mereka itu bisa dibilang ditekan oleh hukum yang tidak adil di zaman sekarang. Itu aja sih mungkin menurut kita gimana hukum sekarang. Nah, kan itu kan tentang penegakan hukum di Indonesia kan, dan pasti tidak jauh dari aparaturnya. Nah, kalian tahu nggak sih aparatur dari penegakan hukum di Indonesia? Kalau menurut saya sih aparatur penegak hukum di Indonesia tuh banyak banget ya, kayak kepolisian, kejaksaan, atau banyak lagi pejabat-pejabat negara lainnya. Namun hukum di Indonesia itu bukan hanya ditegakkan oleh mereka saja. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk selalu menegakkan dan menomorsatukan hukum tersebut. Itu sih kalau menurut saya. Menurutnya? Ya hampir kurang lebih sih sama Lucia, kayak tugas aparatur itu kayak kepolisian, terus kejaksaan, yang dimana mereka itu tugasnya itu untuk menertibkan dan mengadili permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Juga saya agak melenceng ya, saya berharap semoga aparatur-aparatur di Indonesia itu bisa membela kita dari yang Hukum bisa ditegakkan lagi Iya, gitu ya, kayak biar adil gitu istilahnya kan. Iya. Fungsinya hukum itu untuk mengadili, adil seadil-adilnya, bukan berat sebelah berat ke kiri, berat ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti itu. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kayak tumpul ke atas, Tajam ke tajam ke bawah. Bener banget sih. Iya. Betul. BTW, tadi kan katanya aparatur penegak hukum itu kan contohkan salah satunya kan kepolisian ya. Benar banget. Nah, menurut kalian ini peran kepolisian itu di Indonesia selain menertibkan, itu apa sih? Kalau berbicara peran ya mungkin karena mereka adalah lembaga ya, mungkin perannya itu jauh lebih berat atau mungkin lebih terkhususkan gitu kan. Selain menertibkan, kepolisian juga ya seperti yang saya bicarakan tadi ya, kayak mengadili atau membantu atau mengalami masyarakat yang membutuhkan bisa dibilang ya bantuan mereka atau jasa mereka gitu ya. Karena seperti yang kita bahas di awal tadi, hukum itu bukan hanya tugas mereka, tapi kita sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk menaati hukum tersebut gitu. Ya, betul. Nah, tadi kan sudah membahas tentang aparatur penegak hukum di Indonesia kan. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia menurut kalian? Mungkin Faktor permasalahan hukum di Indonesia, saya beri salah satu ya contohnya itu tidak tertibnya masyarakat Indonesia akan hukum yang telah diberikan gitu. Banyak
masyarakat yang bebal, istilahnya bebal lah terhadap hukum kan. Terus hukum kan diberikan kepada masyarakat untuk ditertibkan. Saya harap sih kepada masyarakat Indonesia kalau sudah diberikan apa ya peraturan-peraturan dari kepolisian, entah itu dari eh, petinggi-petinggi lagi dari Pemerintahan lah ya. pemerintah. Semoga bisa tertib gitu dengan peraturan-peraturan ada gitu sih menurut saya. Bener banget sih. Nggak jauh beda dari ini ya sih, karena beberapa faktor yang mengakibatkan hukum itu tidak berdiri tegak dengan baik itu pertama adalah kurangnya kesadaran dalam diri kita sebagai masyarakat akan pentingnya menaati hukum. Nah, bisa kita lihat sekarang masyarakat itu acuh tak acuh gitu terhadap hukum, kayak bodoh amat gitu terhadap hukum. Istilah zaman sekarang tuh kayak nggak peduli lah gitu, bodoh amat sama hukum gitu kan. Terus dari penegak-penegak hukumnya juga menurut saya kurang tegas ya, karena seperti yang sudah dia bahas di awal tadi, tumpul ke atas tajamnya ke bawah gitu. Itu yang menyebabkan hukum di Indonesia itu berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya gitu aja sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang permasalahan-permasalahan hukum di Bener banget. Indonesia nih kan. Nah, menurut kalian nih bagaimana sih cara menegakkan berkeadilan di Indonesia itu kayak gimana? Mungkin Lucia. Nggak banyak sih, mungkin dari pertama dari saya itu menumbuhkan kesadaran dari sendiri dulu ya, karena kan kalau kita harus ngatur orang dulu kan kita nggak bisa minta orang itu harus selalu taat akan kita. Nah, yang pertama itu harus sadar dalam diri kita itu bahwa hukum itu penting. Kita harus sebagai manusia hidup di sebuah negara lah, intinya harus ada yang namanya hukum, karena bisa kita lihat kalau nggak ada hukum pasti kacau kan, ada hukum aja kacau apalagi nggak ada hukum, bener gitu kan. Jadi pertama harus sadar akan pentingnya menaati aturan atau hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu aja sih. Menurutnya? Sama sih jawaban saya dengan Lucia, pentingnya kesadaran dari diri Oh, sendiri. BTW ini kalian dari prodi PKN, ya kan? Iya. Nah, kalau dari prodi PKN berarti taat dong dengan hukum-hukum. Menurut kalian nih, kalian udah taat belum sih dengan hukum yang ada di Indonesia ini? Oke, dua aja sih. Untuk saya sendiri sih ya mungkin bisa dibilang 50-50 ya kalau terhadap hukum. Tidak semua hukum yang saya taati, kayak saya terkadang suka melanggar aturan hukum seperti saya berkendara gitu. Saat lampu merah saya saking ingin mengejar apalagi waktu. mengejar waktu untuk Terobos, kuliah terobos, saya cepat ya, ingin Wak. cepat. Apalagi kalau Iya. pagi macet kan. Bener Nah, banget. itu. Iya sih, setuju Apalagi banget di sih. Pontianak ini kemacetannya luar biasa banget sih. Bener banget. Itulah ada juga saya ikut aturan gitu kan. Seperti apa ya? Salah satu contohnya ya saya motor saya gitu kan punya spion, punya Pajaknya SIM aktif gitu kan. pajaknya Jangan pajaknya nggak aktif. aktif nih. Jadi saya menaati aturan. Jadi aturan yang saya taati itu 50-50. Saya sebagai mahasiswa sih nggak sepenuhnya. Iya. Terus Kalau Lucia Lucia gimana? Sama sih, namanya juga manusia kan, nggak mungkin sepenuhnya itu bersih gitu kan. Banyak banget sih mungkin pelanggaran-pelanggaran ya, masih kecil lah ya, tapi mudah-mudahan nggak sampai kayak yang besar gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap patuhi aturan hukum ya, jangan Kayak pokoknya kita gini. iya jangan kalau lampu merah terus kayak ini tadi nggak boleh ya guys, nggak boleh, itu nggak boleh banget tuh, apalagi kan ya. kita bisa lihat sekarang orang-orang itu belum lampu hijau tank itu udah jalan, itu kesel banget sih, Apalagi, itu bikin kesel banget sih. di depan zebra cross itu Bener banget. selalu diterobos. Ya apalagi saya orangnya yang paling nggak bisa ngelakson orang itu paling emosi banget ya kalau udah diklakson orang. Apa ke Nah, bagaimana sih menurut kalian mengatasi permasalahan atau kelemahan penegakan hukum yang diibaratkan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Dan apakah masyarakat dapat ikut adil dalam menyelesaikan kelemahan dalam menegakkan hukum di Indonesia? Baik, hampir kurang lebih sama pertanyaan tadi ya jawabannya. Itu balik lagi ke diri kita, rasa sadar diri kita akan kepatuhan terhadap hukum-hukum di Indonesia gitu kan. Apalagi seperti hukum yang sekarang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terus
kita butuh gitu kesadaran dari diri kita, bagaimana sikap kita terhadap hukum di Indonesia, bagaimana cara kita menyikapi hukum-hukum Indonesia, seperti itu sih kalau menurut saya. Benar banget sih, setuju banget karena sadar diri itu lebih penting sih menurut saya. Kayak Iya. nggak cuma mencintai dia tapi juga hukum aja belum. Sama aja sih menurut saya, kayak harus menumbuhkan kesadaran diri sih pertama. Karena kan kita nggak bisa ngatur orang lain kalau kita juga nggak baik gitu kan. Bener. Betul. Gitu aja sih. Betul kan kalian mahasiswa ya kan? Nah, menurut kalian bagaimana sih cara kalian nih sebagai mahasiswa untuk memberdayakan penegakan hukum di Indonesia kepada anak-anak gitu kan? Oh, lebih ke perannya ya. Perannya gitu untuk anak Apalagi SD, anak SD, SMP. SMP. Apalagi kita guru kan. Iya benar, calon guru kan? Kan PKM lagi, mampus tuh. iya betul. Jadi kepada anak-anak yang di mana itu kayak mereka lebih ngikut contoh kepada orang dewasa. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Yang pertama kita sadar kalau kita orang dewasa ya. Kalau anak-anak sekarang tuh mudah banget buat nyontoin hal-hal yang nggak bagus daripada yang bagus Iya, kan. Apalagi kan sekali. sekarang zamannya anak-anak semua udah pakai handphone kan. Kita kayak membatasi diri, maksudnya bukan membatasi diri sih, kayak kasih batasan gitu, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Terus kita kasih contoh yang baik gitu, walaupun ya sebenarnya manusia itu nggak ada yang baik, tapi kalau kita bisa ngasih ke yang terbaik buat orang lain, berguna lah itu istilahnya manusia gitu kan. Karena apalagi kita nantinya bakal jadi orang guru kan, bakalan kita mencontohi gitu kan hal-hal yang baik kepada anak-anak gitu yang bakal kita ajarkan gitu. sih. Jadi Apalagi guru PPKN gitu harus lebih ekstra gitu kalau masalah hukum-hukuman. bener, apalagi kan topiknya emang ke situ gitu kan. Tapi baik lagi kalau untuk masalah penegakan hukum itu bukan cuma tugas kita gitu kan, tapi semua orang Tugas itu semua orang ya. benar banget, itu tugas semua orang. Entah itu dari kita sebagai guru atau dari orang tua, misalnya di rumah boleh juga menerapkan rasa Patuh gitu kan. patuh Ya. gitu. Karena kan kita tahu kan semua itu pendidikan pertama bagi anak itu di lingkungan keluarga. Karena itu penting banget sih. Memiliki orang tua yang peduli akan sikap anaknya gitu, penting banget. Support terhadap anaknya gitu. Lagian anak-anak juga kan nggak selamanya di sekolah, ada di Iya rumah benar. juga. Iya, waktunya kan kayak mungkin di sekolah cuma 6 jam kali ya. Kebanyakan di rumah, kebanyakan sama orang tuanya. Kan mungkin kita lihat ada anak-anak yang nggak bagus sikapnya, mungkin bisa kita lihat dari apakah dari orang tuanya, lingkungannya atau segala macam gitu. Gitu sih. Apalagi kita kalau misalkan menemukan seorang anak gitu yang tingkahnya gitu tidak bagus, kita coba ajak bicara gitu, kita deep talk dalam istilah anak muda zaman sekarang ya kan. Benar banget. Kita nasihati gitu, apalagi kita sebagai calon guru PPKN gitu kan. Tidak semua anak itu mendapat perlakuan yang baik dari orang tuanya gitu. Bener banget sih. Jadi penting gitu peran guru terhadap seorang siswa gitu dalam Membentuk karakter membentuk mereka. karakter mereka gitu. Apalagi kita orang Indonesia kan, yang hukumnya itu kental banget, tapi Iya, betul. yang melawan hukumnya juga Yang apa-apa itu ada hukumnya. benar banget. Apalagi sekarang kan viral di mana-mana itu bisa kena hukum, mampus. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada apa sih cara Narasumber, teman rekan kita nih, teman-teman ya lah, teman-teman. teman-teman. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Nah, ini kan di PPKN kan, Iya, semester 2 ya. iya, benar. Apa sih kesibukan teman-teman di kampus saat sekarang? Saya dulu ya. Kesibukan saya sih, apalagi saya sebagai anak perantauan ya, ya kuliah, pulang kuliah. Sekarang belum masuk organisasi sih, cuman ada niatan pengen masuk organisasi gitu, Hima PPKN. Karena berhubungan, karena berhubungan keanggotaannya bisa masuk di semester 3, jadi mungkin nanti kesibukannya bakal
termasuk di organisasi juga sih, bukan cuman pulang kuliah gitu kupu-kupu lah Mahasiswa kupu-kupu ya, bener-bener. Gitu Kalau menurut sih. Sia? Kalau saya sih kesibukannya masih kayak mahasiswa semester awal ya, kayak ke kampus gitu Main. main Nongkrong, banyak nongkrong, ngerjain nongkrong. tugas apa yang udah ngejar deadline Iya, gitu kan. betul. Itu sih kesibukannya, nggak yang sibuk-sibuk banget tapi nggak yang santai-santai Santai-santai, gitu. ya. Itu aja sih kesibukannya. Apalagi sekarang lagi UAS gitu, jadi Bener. sibuk memikirkan segala materi. Ya, Overthinking lah istilahnya. overthinking lah ya. Masalah nilai, aduh, Wah. mengejar IPK, habis banget. Udah ngejar dia nggak dapat ngejar itu. Nggak, bercanda ya guys. Bercanda. Nggak usah ngejar yang nggak mau sama kamu. Oke, tinggalkan saja ya kan. Iya, benar. Ya, udah santai-santai. Kalau aja nggak sih? Ya, oke. Nih, kan di Indonesia masih banyak nih tentang permasalahan hukum yang menyimpang ya. Kayak misalnya kita nggak jauh deh dari sekolah kayak bullying, Bener. gitu kan. Hingga dewasa dibullying, kericuan saat demonstrasi dan lain-lain. Ini kan membuktikan bahwa kesadaran akan hukum di Indonesia itu kan rendah gitu. Apalagi kita kalau tentang bullying itu kesadaran hukum anak-anak kayak kita kan siswa SMP, SMA, bahkan ada anak SD yang sering banget ada bullying. Menurut Iya, kalian ini benar. kan misalnya kalau kita kan mahasiswa PKN, itu kan kayak ada datang apa sih kayak sosialisasi antar sekolah gitu kan. Nah, menurut kalian gimana sih biar untuk adik-adik nih untuk meningkatkan rasa kesadaran mereka tentang hukum, tingginya sih rasa hukum kita gitu. Kalau menurut saya sih pertama kita mungkin jelaskan sama mereka kalau mungkin yang mereka lakuin kayak bullying gitu tuh nggak bagus. Nah, apalagi kalau sudah menyebabkan cedera atau trauma ya, Iya, untuk betul. korbannya belum banget kan, karena itu udah parah banget kayak yang disebutkan tadi kayak anak SD udah bisa bully tuh, bahkan yang dibully kayak anak SMA gitu kan, bahkan sampai yang paling parah itu kalau sudah ke mental sih kayak Iya, itu tuh mental. nyembuhin Trauma itu trauma susah. itu kan susah banget. Kalau cedera kayak bullyingnya tuh kayak udah kekerasan fisik itu kan bisa kena hukum juga ya. Emang nggak boleh gitu di peraturannya. Nah, kita sadari mereka kalau ini tuh nggak baik gitu. Nggak boleh, gimana sih caranya seperti ini gitu kan. Benar banget. Pentingnya penyuluhan terhadap anak-anak usia dini gitu. Itu penting banget. Penting banget. Apalagi untuk ini berbicara masalah anak ya, apalagi untuk usia-usia dini gitu kan, itu kan mental mereka masih berkembang gitu, masih belajar akan hal-hal yang mana baik, yang mana buruk, karena itu akan terteruskan sampai dia besar nanti Ya, gitu. dan seumuran segitu masih mudah-mudahnya buat nge-copy kan apa yang kita lakuin gitu. Tuh yang paling berpengaruh sih ya kayak tadi lingkungan sekitarnya ya, dia tidak mungkin dia berperilaku seperti itu kalau lingkungan di sekitarnya itu tidak ada yang bermasalah gitu. Iya. Mental seorang anak kan terbentuk dari keluarganya yang paling utama ya kan. Kalau keluarganya mengajarkan sesuatu hal yang baik gitu, maka akan tertanam di anaknya sesuatu yang baik pula gitu. Terus teman-temannya juga gitu kan. Faktor teman-teman juga penting sih untuk memilah mana teman yang baik, mana yang buruk gitu, mana yang boleh ditemani, mana yang enggak gitu. Gitu sih. Nah, seperti yang kita tahu kan pasti tuh ada tuh kayak pembulian mahasiswa gitu kan. Gimana sih tanggapan kalian kalau misalnya di kampus ada antara mahasiswa tuh kayak melakukan pembulian gitu? Gimana sih caranya? Antara Mengatasinya? kakak Antara tingkat dan tingkat adik dengan tingkat adik ya. tingkat. Sering Iya, banget sering sih. nggak sih? Banyak sih kasus-kasus terjadi kayak begitu, apalagi pernah dulu viral sampai kasus bullying gitu, dia menjatuhkan mental seorang mahasiswa baru gitu. Iya kan, Terus lagi kayak maba-maba gitu yang baru masuk bakal kena marah-marah terus. Apalagi berkedok gitu. kayak Kamedo tuh lebih dari ini itu paling kayak terus kali ini di sini mau balas dendam apa gimana gitu kan. Tapi Kita harap sih untuk kakak-kakak tingkat mungkin ya, ataupun kan kita nanti juga akan sebagai, jadi gitu kan. untuk apa ya, jangan menormalisasikan kalau apa ya, Jangan menjadikan itu sebagai ajang ini tuh sudah biasa dendam gitu ya. balas dendam dari tahun ke tahun hanya karena dulunya pernah terbully sama kakak kelas, Pernah ngerasain kayak gitu. pernah ngerasain kayak gitu. Kita harap sih
jangan ada kayak gitu dari turun-temurun setiap mahasiswa gitu sih. Apalagi kalau sudah termasuk ke kata bullying ya, itu nggak boleh banget karena kita kan tahu mental orang kan beda-beda kan. Tapi kalau mungkin dalam ospek atau apa tuh mungkin udah turun-turun dari kampus ya. Tapi kan ini kayak di luar gitu kan, bener banget. Itu ngeselin banget sih, sumpah. Kayak Iya. jauh banget gitu kan. Apalagi kita sekarang tuh udah ada hukumnya gitu kan. Bukan sekarang sih, emang dari dulu udah ada hukumnya gitu. Karena di suatu kampus pun bukan mungkin sih, emang ada hukumnya seperti itu. Memang nggak boleh sih sebenarnya itu diterapkan, tapi sekarang tuh sudah jadi hal yang wajar ya. Mungkin fine-fine aja gitu kan hal itu dilakukan itu. Kita bilang dari awal ya, kayak sadar itu penting banget. Betul banget. Oh ya nih, kepada maba-maba gitu yang mau masuk untuk Calon mahasiswa. calon mahasiswa baru gitu kan, yang mau masuk kuliah terus misalkan mendapatkan bullying dari kakak tingkat yang sekiranya sudah tidak wajar gitu, itu bisa dilaporkan ke prodi sih, aturannya itu biar bisa ditegur, tidak terlalu keras Iya gitu banget. kepada adik-adik kelasnya, karena itu hal yang gak wajar gitu bagi mahasiswa, apalagi Manusia lah ya semuanya. Ya, semua bener-bener. sih, Apalagi kalau sudah main fisik kan. main fisik. Jangan apa ya, untuk kakak tingkatnya jangan berkedok hanya masalah menertibkan, tapi malah berlebihan gitu menertibkan, apalagi yang kita nggak tahu kan mental setiap orang itu seperti apa. Kalau dimarahi, dibentak gitu, setidaknya kita marahnya marah di batas wajar lah gitu. Lebih kayak untuk maba juga kan, lebih Hmm. percaya diri aja, berani gitu. Kalau berani. misalnya ada yang Udah nggak wajar gitu kan ya. laporin langsung Speak up gitu. Jangan cuma diam, nanti malah makin jadi. Malah makin melemahkan mental kita gitu. Jangan Bahkan- sampai hanya karena masalah itu kita baru masuk terus kita keluar gitu dari kampus yang kita pengen. Karena alasan yang sebenarnya kita sendiri juga bisa mengatasi itu kan. Terus hal kayak gitu tuh bukan hanya terjadi karena di tingkatan aja, tapi ke teman-teman sebaya juga itu sering banget terjadi sih. Dan kalau kita lihat sekarang kasus bullying di sekolah-sekolah tentunya dari SD, SMP, SMA itu sudah sangat memprihatinkan lah. Karena saya lihat juga banyak orang yang acuh tak acuh akan hal tersebut gitu kan. Ya itulah yang dibilang tadi, kadang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Iya. Itu nggak boleh kita, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Iya kan, Kalau nggak betul. sekarang kapan lagi. Betul kata lu sih ya tadi, bukan untuk kakak tingkat aja, untuk kita yang sesama gitu, sekelas, sebaya, jangan ada bullying antara kita. Setuju sih. Gitu. Itu sih pesan buat yang penonton di rumah gitu. Nah, lagi nih buat teman-teman di rumah, siapapun yang nonton podcast ini, kita harapkan teman-teman semuanya patuh akan hukum ya, jangan bodoh amat gitu. Tingkatkan lagi rasa cinta ke hukum kalian. Benar. Ya kan? Apalagi kita rakyat Indonesia itu kental akan masalah hukum. Dan Sensitif itu, banget sih. entah itu hukum dari adat, entah itu hukum dari negara, itu harus kita patuhi semua karena itu berguna buat kita nanti. Gitu. Kayaknya kita udah lama banget ya, udah selesai ya. Udah nggak kerasa ya, udah sore banget. Ilmunya banyak banget. Udah sharing-sharing kita kan, udah bertukar pikiran. Oke teman-teman, kayaknya ini udah selesai. Kita udah saling share tentang topik-topik kita, udah saling cerita-cerita juga. Oke teman-teman, mungkin cuma sampai di sini aja topik kita hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber sudah hadir di acara pada ini. Kamsahamnida. Buat teman-teman yang mau nonton video ini, jangan lupa Like, komen And subscribe. di YouTube-nya Prodi PPKN.